Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan 3 tahun ke depan di SDN 2 Pangkalan. Perkenalkan, nama saya Rina Untina, SPDSD. Saya seorang guru kelas 1 SDN 2 Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Pertama, saya akan sampaikan bab 1 tentang pendahuluan yang isinya latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Latar belakang dari kegiatan orientasi ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 disebutkan bahwa ASN adalah profesi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang di dalamnya terdapat P3K guru. Namun dalam menjalankan tugasnya, guru masih mengalami beberapa permasalahan dalam penyampaian materi pembelajaran, seperti kurangnya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, kurangnya kompetensi dalam diri guru, kurangnya inovasi dalam menyajikan alat peraga, serta kurangnya kreatif dan inovatif dalam penyajian materi pembelajaran. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Berdasarkan rapot mutu sekolah di atas, sehingga saya selaku guru akan membuat rencana aksi perubahan yang akan dilakukan di SDN 2 Pangkalan, karena siswanya masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran, kurangnya minat dan motivasi belajar siswa dalam berhitung, kurangnya pemahaman siswa dalam menentukan perilaku sehari-hari, dan kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan minat baca dan belajar serta pemahaman siswa dalam materi pembelajaran. Dan yang ketiga, waktu dan tempat. Kegiatan rencana aksi perubahan ini akan saya laksanakan di SDN 2 Pangkalan dalam program tahunan yang dibuat untuk rencana kerja 3 tahun yang akan datang, dengan 3 rencana kerja, yaitu kegiatan 1 akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2024. Kegiatan 2 akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2025. Dan yang terakhir, kegiatan 3 akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2026, dan sehingga terwujudnya visi dan misi sekolah. Sekarang bab 2 tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang mencakup visi misi Kabupaten Cirebon, SOTK OPD atau unit kerja, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, visi misi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Yang kedua, SOTK OPD atau unit kerja, seperti yang tampak pada layar slide, yaitu bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon, yang dimana pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dikepalai oleh seorang bupati dan dibantu oleh wakil bupati. Di bawahnya sekretariat daerah yang membawahi dinas-dinas yang ada pada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. 1. Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. 2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap fungsi dan tugas DPRD. 3. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang keempat, dinas daerah lainnya yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,
Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Sosial, dan dinas-dinas yang lainnya. Yang ketiga adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Adapun penilaian kinerja P3K berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Visi, misi, dan tujuan SDN 2 Pangkalan. Visinya yaitu terbentuknya siswa yang berakhlak mulia, jujur, dan berprestasi melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif. Yang kedua adalah misi, yaitu yang pertama, menanamkan keyakinan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, menanamkan penerapan perilaku budi pekerti dan akhlak mulia. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan nyaman serta kondusif. Dan yang keenam terakhir, mengembangkan pengetahuan bakat dan potensi siswa menuju penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, tujuan, di mana tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, meningkatkan prestasi bidang akademik serta mampu berkompetisi, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi kenyamanan berlangsungnya KBM, serta meningkatkan hubungan warga sekolah dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Selanjutnya bab 3 tentang nilai dan etika OPD. Yang pertama, Renstra, rencana strategi OPD atau unit kerja. Rencana aksi perubahan untuk 3 tahun ke depan yang akan dilakukan di SDN 2 Pangkalan yaitu: pertama, meningkatkan kemampuan literasi di satuan pendidikan. Kedua, pembelajaran berbasis games atau permainan. Yang ketiga, pembelajaran outing class. Kegiatan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan dalam program tahunan yang dibuat untuk rencana kerja 3 tahun yang akan datang, yaitu bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa sehingga terwujudnya visi dan misi sekolah. Yang kedua, SOTK OPD atau unit kerja yang tampak pada layar slide, yakni di mana penjelasannya seperti berikut. Struktur organisasi di Sekolah SDN 2 Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Seorang kepala sekolah membawahi beberapa guru, di antaranya 6 guru kelas, 1 guru PAI, 1 guru PJOK, 1 tenaga administrasi operator, dan 1 tenaga administrasi penjaga. Yang ketiga, tupoksi P3K atau tugas pokok P3K guru. Tugas pokok P3K guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta guru berfungsi sebagai fungsi instruksional yaitu membuat perencanaan, fungsi education yaitu mendidik peserta didik, dan fungsi manajerial yaitu manajerial lingkungan kelas. Selanjutnya bab 4, rencana hasil kerja P3K yang berbentuk matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak, di mana dibuatnya ada 3 kegiatan selama 3 tahun ke depan, yaitu kegiatan 1, meningkatkan kompetensi literasi di satuan pendidikan yang bertujuan meningkatkan minat baca siswa melalui buku cerita.
Indikator pencapaiannya membimbing siswa untuk membaca buku cerita dalam pembelajaran, memotivasi siswa untuk menceritakan isi cerita, mengevaluasi siswa dengan memberi pertanyaan tentang isi cerita yang sudah dibaca. Waktu perolehannya dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2024. Kegiatan 2. Meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran berbasis game atau permainan yang bertujuan meningkatkan pembelajaran berhitung tentang penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan metode permainan congklak dalam pembelajaran matematika. Indikator pencapaiannya membimbing siswa untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan permainan congklak. Menyebutkan materi penjumlahan dan pengurangan, siswa melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan permainan congklak. Melakukan evaluasi cara anak melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan permainan congklak, siswa menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan. Waktu perolehannya dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2025. Kegiatan 3. Meningkatkan minat belajar siswa dengan metode pembelajaran outing class yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang perilaku yang terpuji dan tidak terpuji dengan bermain peran di luar kelas dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Indikator pencapaiannya melakukan pembelajaran di luar kelas dengan bermain peran tentang perilaku terpuji dan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat melakukan bermain peran tentang perilaku terpuji dan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari dengan bermain peran di luar kelas. Mengevaluasi hasil bermain peran siswa tentang perilaku tidak terpuji dan terpuji di luar kelas. Waktu perolehan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2026. Alasan yang menjadi dasar dilaksanakannya rencana aksi perubahan di SDN 2 Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Yang pertama, meningkatkan kompetensi literasi di satuan pendidikan. Alasan mengapa diterapkannya kompetensi literasi karena kurangnya minat baca peserta didik di SDN 2 Pangkalan. Apa itu pembelajaran kompetensi literasi? Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu, berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menulis, dan berbicara. Literasi juga memiliki peran yang besar dalam membaca, menulis, dan bercerita. Maksud dan tujuannya, dengan membaca peserta didik dapat memperkaya perbendaharaan kata, mengoptimalkan kerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca, menulis yang bertujuan memperluas wawasan dan pengetahuan dari informasi baru. Yang kedua, pembelajaran berbasis games atau permainan. Alasan mengapa dilakukan pembelajaran berbasis games atau permainan, kurangnya ketertarikan minat belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di SDN 2 Pangkalan. Apa itu pembelajaran berbasis games atau permainan? Pembelajaran yang menggabungkan dari konten edukasi, prinsip belajar, dan games komputer yang tidak hanya bersifat menghibur, tetapi di dalamnya mengandung pengetahuan, contohnya bermain congklak, lompat, dan lain-lain. Maksud dan tujuannya, kegiatan yang mendidik yang sifatnya menyenangkan dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan konsentrasi dalam memecahkan masalah, yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar melalui permainan yang membuat anak senang serta mudah memahami materi. Dan yang terakhir, ketiga, pembelajaran outing class. Alasan mengapa dilakukan pembelajaran outing class? Karena kurangnya wawasan dan pengetahuan peserta didik yang ada di lingkungan SDN 2 Pangkalan. Apa itu pembelajaran outing class? Outing class merupakan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar kelas yang tidak dilakukan di dalam kelas pada umumnya. Outing class ini merupakan pembelajaran yang paling efektif dan efisien
dalam menyampaikan materi yang bukan didasarkan teori, tetapi juga pembuktian di lapangan secara langsung. Maksud dan tujuannya, pembelajaran outing class penyampaian materi bukan hanya didasarkan dari teori, tapi juga pembuktian di lapangan. Secara langsung dengan bertujuan mendekatkan siswa dengan lingkungan melalui pengamatan dan dapat mempermudah pemahaman materi dengan melihat realitas sesungguhnya sehingga proses pembelajaran yang inovatif dan relevan. Dan bab yang terakhir adalah bab 5, yaitu penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, demikian rencana aksi perubahan di SDN 2 Pangkalan dalam rangka memotivasi dalam meningkatkan perubahan pembelajaran 3 tahun ke depan. Dan sarannya, kita sebagai pendidik kedepannya harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.